Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Teori Normatif dalam Akuntansi dengan subtopik Proyek Kerangka Konseptual Akuntansi. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yulika, ada saya sendiri Indri, ada Christian, ada Dean, ada Febri Nova, ada Felicius, dan ada Rita. Nah teman-teman, di bagian awal dari video ini, kita akan membahas terlebih dahulu secara garis besar apa itu teori akuntansi normatif. Nah, teori ini menjelaskan dan memprediksi fenomena tertentu dari praktik akuntansi. Teori ini juga menentukan bagaimana praktik akuntansi tertentu harus diambil. Nah, salah satu perwujudan dari teori akuntansi normatif yaitu kerangka konseptual. Pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Apakah kerangka konseptual diperlukan? Dalam membahas kerangka konseptual, kita dihadapkan pada masalah berikut. Yang pertama, komite dari New York Stock Exchange tahun 1934 mengatakan bahwa semakin banyak alternatif praktik akuntansi akan menyebabkan perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi mereka sendiri dalam batas-batas yang sangat luas, sesuai dengan referensi yang dibuat. Namun kebebasan akhirnya mengarah pada suatu yang membingungkan. Yang kedua, Galein, mantan anggota APB dan FASB, berkomentar bahwa tidak ada kerangka konseptual yang jelas yang telah menyebabkan berlakunya hukum Gresham dalam akuntansi. Praktik yang jelek menyingkirkan atau mengganti praktik yang baik. FASB mengidentifikasi 4 manfaat yang diperoleh dari kerangka konseptual antara lain: 1. Sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. 2. Sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang tidak mengatur isu-isu baru yang muncul. 3. Sebagai dasar membuat pertimbangan atau judgement dalam menjadikan laporan keuangan. 4. Meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif. Kerangka konseptual laporan keuangan ini dipengaruhi oleh lingkungan tempat kerangka tersebut dikembangkan. Setidaknya, kerangka ini bisa dibagi menjadi 3 level. Level yang pertama yaitu tujuan utama pembuat laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan tertentu dan yang pasti yaitu sebagai media pembelajaran informasi yang diharapkan memiliki manfaat terhadap para pembuat keputusan. Selanjutnya yaitu level yang kedua yang bahas mengenai konsep fundamental. Dalam level ini, konsep fundamental merupakan dasar yang menjembatani antara permasalahan tujuan akuntansi serta bagaimana dengan akuntansi yang menyangkut masalah pengakuan serta pengukuran. Selanjutnya level yang ketiga itu membahas mengenai konsep pengakuan dan pengukuran. Konsep pengukuran dan pengakuan ini terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu asumsi dasar, yang kedua yaitu prinsip, dan yang ketiga adalah batasan. Kerangka konseptual di Indonesia. Di Indonesia, kerangka konseptual dikenal pada bulan September tahun 1994. Dalam hal ini, Ikatan Akuntan Indonesia mengambil kebijakan untuk mengadopsi kerangka konseptual yang disusun oleh International Accounting Standard Committee. Sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, IAI menanamkan kerangka konseptual Indonesia dengan istilah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Adapun bagian-bagiannya sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup. Kerangka konseptual dimaksudkan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan kerangka konseptual atau kerangka dasar adalah untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai tujuan tertentu berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul. Yang kedua, tujuan dan pemakaian laporan keuangan. Menurut IAI, tujuan dan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi atau hasil usaha perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Para pemakai laporan keuangan meliputi investor, kreditur, pemasok, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Poin kelima, elemen laporan keuangan. Di sini agak berbeda dengan FASB. IAI hanya mengakui 5 elemen laporan keuangan. Apa saja itu? Jadi yang pertama ada aktiva, yang kedua kewajiban, ketiga ekuitas, keempat penghasilan atau income, dan yang terakhir beban atau disebut expense. Nomor 6, pengakuan dan pengukuran. Pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan serta kriteria pengakuan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah yang pertama biaya historis, biaya terkini, nilai realisasi atau penyelesaian, dan nilai sekarang. Berikut beberapa permasalahan dari kerangka konseptual, yaitu yang pertama, masalah interpretasi. Beberapa metode menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Yang kedua, hanya tergantung pada pengamatan yang terjadi atau tidak disusun secara terstruktur, sehingga tidak memenuhi standar. Yang ketiga, kelemahan rule base antara lain yang pertama, dipengaruhi kelompok dominan atau sesuai dengan kelompok di mana kelompok itu berada.
sehingga standarnya tidak berlaku umum. Yang kedua, kelemahan dalam pendefinisian untuk pendefinisian persoalan tertentu yang sulit ditentukan kepastiannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami dari Komisi 7 berharap semoga video dan materi yang dibagikan pada kesempatan kali ini dapat berguna bagi teman-teman dan teman-teman bisa mengerti apa itu teori akuntansi normatif.